Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ketemu lagi di mata kuliah pemanenan hasil hutan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemanenan pohon dalam rangkaian kegiatan pemanenan hasil hutan kayu. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti materi kali ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan penebangan pohon. Kemudian diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan tahapan kegiatan penebangan pohon. Kita mulai dengan definisi dari penebangan pohon. Penebangan pohon ini merupakan langkah awal dari kegiatan pemanenan kayu, yaitu tindakan yang dilakukan dan diperlukan untuk memotong kayu dari tunggaknya secara aman dan efisien. Di sini kita garis bawahi aman dan efisien, ya. Tentunya kegiatan penebangan pohon ini wajib memperhatikan aspek K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, ya, dari pekerja yang melakukan kegiatan penebangan pohon ini, ya, karena tentunya tenaga kerja atau pekerja yang melakukan penebangan itu merupakan aset bagi perusahaan, aset yang sangat vital. Oleh karena itu wajib untuk memperhatikan keselamatan kerja mereka, gitu ya. Misalnya dengan penyediaan APD yang sesuai dengan kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan penebangan juga harus dilakukan secara efisien, gitu ya. Jadi tentunya pekerja yang melakukan kegiatan penebangan juga harus pekerja yang memang sudah terampil. Tugas perusahaan untuk menjamin bahwa pekerja tersebut terampil, misalnya dengan menyediakan berbagai pelatihan, gitu ya, sehingga kegiatan penebangan yang dilakukan oleh operator penebangan akan menghasilkan kayu atau kayu bulat, misalnya sesuai dengan yang ditargetkan, misalnya ya meminimalkan limbah atau meminimalkan kerusakan akibat penebangan pohon, seperti misalnya pecah ataupun juga menyebabkan kerusakan terhadap tegakan tinggal dengan persentase yang tinggi. Nah, ini tujuan dari kegiatan penebangan adalah untuk mendapatkan bahan baku untuk keperluan industri perkayuan dalam jumlah yang mencukupi dan tentunya yang berkualitas baik. Kegiatan penebangan pada umumnya terdiri atas 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu persiapan dan pembersihan tumbuhan bawah, penentuan arah rebah, dan pembuatan taktik rebah dan taktik balas. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan kegiatan utama dari penebangan ini. Yang pertama yaitu persiapan dan pembersihan tumbuhan bawah. Namun sebelum itu untuk kegiatan persiapan dimulai dari briefing, gitu ya, briefing persiapan kegiatan, termasuk juga di dalamnya itu di briefing itu membahas terkait dengan aspek K3, aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sebelum bekerja, tim tebang, gitu ya, tim tebang yang terdiri dari operator chainsaw, berikut dengan asistennya atau disebut sebagai helper chainsaw, gitu ya. Itu biasanya dilakukan briefing yang disampaikan oleh mandornya atau supervisornya, gitu ya. Tujuannya untuk dilakukan pengecekan alat, gitu ya, apakah misalnya alatnya lengkap, gitu ya, yaitu misalnya alat utama berupa chainsaw-nya, gitu ya,
apakah alatnya itu juga berfungsi dengan baik, sehingga kegiatan penebangannya bisa berjalan dengan lancar, ya. Kemudian juga dicek juga kelengkapan untuk mendukung keselamatan kerja, seperti misalnya APD atau alat pelindung diri. Bisa kita lihat contoh di gambar APD-nya itu ya, termasuk peralatan yang sudah dipersiapkan. Nah, termasuk juga pendukungnya, seperti misalnya bekal makan, bekal atau bahan bakar, ya. Jadi jangan sampai maksudnya kelupaan, misalnya tidak membawa bahan bakar yang cukup gitu ya, sehingga itu akan menghambat nanti ketika misalnya di tengah kegiatan kekurangan bahan bakar, tentunya kegiatan operasinya itu akan terhenti dan membutuhkan waktu dulu untuk mengisi kembali bahan bakar dari chainsaw-nya. Kemudian juga dilakukan juga disampaikan juga lokasi penebangannya, misalnya disampaikan peta rencana pemanenan gitu ya, pada hari tersebut akan dilakukan, lokasinya itu di mana, ada berapa pohon, termasuk rutenya kemana saja, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya setelah persiapan melalui briefing, termasuk briefing K3 atau keselamatan kerja, itu kegiatan persiapan juga dilakukan untuk menentukan dilakukan kegiatan pembersihan tumbuhan bawah, atau dilakukan juga penentuan rute arah keselamatan ya bagi regu penebang gitu ya. Nah, jadi rute arah keselamatan itu biasanya luas daerah berbahayanya itu diperkirakan 2 kali dari tinggi pohon yang akan ditebang gitu ya. Nah, kemudian daerah aman itu berada pada sudut 45 derajat di kiri dan di kanan garis lurus arah rebah pohon yang sudah ditentukan. Selanjutnya, nah ini contohnya ya pelaksanaannya ya. Jadi ini kita lihat ada satu tim tebang terdiri dari 2 orang gitu ya, ada operator chainsaw-nya dan juga ada helpernya. Nah, ini salah satu tugas dari helper atau asisten dari operator penebangan atau operator chainsaw ini, melakukan persiapan berupa pembersihan tumbuhan bawah ya di jalur keselamatan gitu ya. Misalnya kita sudah tahu nih jalur keselamatannya 45 derajat di kiri dan kanan arah rebah pohon, tapi seperti kita ketahui di hutan alam cukup rapat vegetasinya, jadi di jalur keselamatan tersebut juga terutama yang rapat, ada banyak semak belukar itu harus, dan tumbuhan bawah yang lainnya itu harus dibersihkan dulu, sehingga mobilitas dari pekerja ini bisa lancar gitu ya, ketika misalnya dia menghindari terjadi daerah sesuatu yang membahayakan. Kemudian juga ini yang penting diperhatikan juga sebelum melakukan kegiatan penebangan, tentunya harus dicek dulu kondisi dari pohonnya, meliputi posisi dari pohonnya. Bagaimana posisi pohon yang akan ditebang, apakah normal, apakah miring, miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, itu juga nanti akan menentukan arah rebahnya kemana, jalur keselamatannya itu nanti di mana gitu ya. Jadi ini sangat penting diperhatikan posisi pohonnya, termasuk posisi pohonnya misalnya berada di mana, misalnya di daerah yang miring gitu ya, ataupun kalau misalnya pohon berada di daerah yang miring gitu, tentunya nanti diarahkannya misalnya jangan ke bawah misalnya, karena tentunya lebih sulit untuk dikontrol ya nanti ketika misalnya pohon tersebut itu rebah. Kemudian potensi pohon untuk rusak ketika misalnya diarahkan ke bawah ya pada
areal yang miring, itu potensi kerusakan nanti akan semakin besar. Kondisi pohon lainnya yang perlu diperhatikan juga itu terkait dengan kesehatan pohon. Bagaimana kesehatan pohonnya, apakah mengandung gerowong, apakah mengandung cacat-cacat yang lainnya, bagaimana apakah dia juga banyak terdapat liana gitu ya, yang melilit dan lain sebagainya. Nah itu tentunya harus perlu untuk dibersihkan dulu. Kalau misalnya ada gerowong, nah ini juga sangat penting sekali gitu ya. Kenapa? Karena tujuan dari kegiatan penebangan pohon ini adalah untuk menebang pohon yang sehat gitu ya. Jadi nanti pohon yang akan ditransportasikan, yang dikeluarkan dari hutan itu tentunya diharapkan adalah pohon yang sehat, yaitu pohon yang tidak mengandung gerowong gitu ya. Nah ketika misalnya itu setelah ditebang, oh ternyata itu pohonnya itu mengandung banyak gerowong, nah itu juga akan merugikan juga bagi si operator penebangan juga gitu ya, karena biasanya itu operator chainsaw berikut dengan helpernya itu untuk perhitungan premi kayunya gitu ya, atau pembayaran upahnya itu dihitung berdasarkan berapa kubikasi kayu yang dikeluarkan, yaitu terutama kayu yang sehat atau kayu yang tidak mengandung cacat. Nah biasanya untuk mengetahui hal tersebut gitu ya, ada diidentifikasi mulai dari tahap awal, atau misalnya sebelum penebangan biasanya dilakukan kegiatan ITSP atau inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Nanti tim survei pada saat kegiatan ITSP termasuk melakukan pengecekan pohon tebang gitu ya, apakah ini termasuk pohon tebang atau bukan. Kemudian kalau termasuk pohon tebang dia akan petakan, termasuk salah satu kriterianya misalnya pohon ini sehat atau tidak. Namun memang kalau untuk pengecekan gerowong ini sangat sulit sekali, karena seperti kita ketahui gerowong itu lokasinya berada di dalam lapisan batang pohon gitu ya. Nah, biasanya yang dilakukan ada operator chainsaw misalnya melakukan pengecekan dengan cara mengetuk-ngetuk batang luarnya. Kalau misalnya ada bunyi yang tidak normal seperti bunyi popong, dia tidak akan melanjutkan. Kalau misalnya dia masih ragu, biasanya juga yang diaplikasikan itu dengan melakukan penusukan gitu ya, dengan menggunakan chainsaw, ditusuk, kemudian akan terasa dia itu ya, ketika misalnya ditusuk pada bagian tertentu, bagian dalam itu dia itu mudah sekali untuk masuk atau penetrasi ke dalam bagian inti dari batang, itu menunjukkan bagian tengahnya itu sudah kopong atau sudah gerowong. Atau ketika misalnya chainsaw-nya dikeluarkan, di blade chainsaw-nya itu terlihat ada misalnya lapisan kayak yang sudah ada tanah atau kayu yang sudah busuk. Nah biasanya ketika terdeteksi seperti itu, tentunya si operator chainsaw tidak melanjutkan operasi penebangannya. Kemudian kondisi pohon yang perlu diperhatikan juga, ini keberadaan banir juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian bentuk tajuk juga perlu diperhatikan ya, tajuk juga misalnya ada yang tajuknya itu yang normal, ada yang tajuknya itu yang berat sebelah, misalnya tajuknya itu lebih mengarah atau lebih dominan ke arah sebelah kanan atau lebih dominan ke arah sebelah kiri, itu juga nanti akan menentukan arah rebah pohonnya itu yang paling ideal itu ke arah mana. Kemudian selain kondisi pohon, juga sangat penting bagi tim penebangan, bagi operator chainsaw untuk memperhatikan kondisi lapangan. Misalnya kondisi lapangan di sekitar pohon, misalnya yaitu berupa tegakan di sekitar pohon yang akan ditebang gitu ya. Sebisa mungkin tentunya kegiatan penebangan itu meminimalisir kerusakan pada tegakan tinggal. Oleh karena itu arah rebah pohon diusahakan sebisa mungkin ke arah yang kosong gitu ya, yang paling sedikit gitu, tegakan di sekitarnya, sehingga nanti dampak kegiatan penebangan terhadap kerusakan tegakan tinggal bisa diminimalisir. Kemudian juga terkait dengan keadaan cuaca juga ini tentunya sangat penting sekali, itu berkaitan dengan aspek keselamatan
bekerja tentunya sangat tidak direkomendasikan atau dilarang gitu ya melakukan kegiatan penerbangan ketika keadaan cuaca itu tidak baik, misalnya ketika hujan. Itu sangat membahayakan ya, misalnya ketika operator chainsaw itu harus menyelamatkan diri di jalur keselamatan, banyak sekali hambatannya, misalnya tanahnya licin dan lain sebagainya, sehingga itu sangat membahayakan. Kemudian juga nah itu dari kondisi-kondisi di lapangan tersebut itu nanti yang menentukan juga misalnya penentuan arah rebah pohon yang paling ideal ya. Yang paling ideal di sini maksudnya menyebabkan kerusakan tinggal yang minim dan yang paling aman bagi keselamatan operator penerbangan. Nah, untuk ini arah rebah pohon yang baik ini tentunya arah rebah pohon yang bisa menghasilkan mutu kayu sesuai dengan yang diinginkan. Arah rebah pohon yang baik itu merupakan arah rebah pohon yang dapat menghindari kecelakaan kerja gitu ya. Arah rebah pohon, kalau misalnya arah rebah pohon ini itu tidak ideal atau tidak sesuai, kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja itu ada sampai dengan besar gitu ya. Jadi terkait dengan penentuan arah rebah pohon ini sangat penting sekali. Arah rebah pohon juga ini menentukan atau berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan seperti tadi sudah disinggung. Jika kita menerapkan arah rebah pohon yang benar, yang ideal, maka kerusakan terhadap tegakan tinggal dapat diminimalisir. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan dapat ditebang dengan menerapkan arah rebah pohon yang baik. Nah, ini arah rebah pohon yang benar menurut Suparto, yaitu sedapat mungkin menghindari rintangan ya, seperti misalnya batu-batuan, tunggak, pohon roboh, parit. Kenapa? Ketika misalnya arah rebah pohon itu mengarah ke rintangan tersebut, tertimpa batu, tertimpa tunggak yang lain, tertimpa pohon roboh, terkena dengan parit, itu potensi pohon yang kita tebang itu untuk rusak gitu ya, itu tinggi gitu ya. Kemudian arah rebah yang benar, jika pohon terletak di lereng atau tebing, maka arah rebah pohon itu diarahkan ke puncak, ke atas ya, ke puncak lereng. Kenapa? Ketika kita misalnya mengarahkan ke bawah, akan sulit sekali untuk mengontrol pergerakan dari pohon yang kita tebang itu. Dia akan lari jauh dan kita tidak bisa memperkirakan seberapa jauh dia akan lari, dan itu nanti akan menyulitkan juga untuk kegiatan penarikan atau penyaradannya. Kemudian arah rebah pohon itu diusahakan menuju tempat yang tegakan tinggalnya relatif sedikit, seperti yang tadi disampaikan tentunya, supaya dampak lingkungan terhadap tegakan di sekitarnya itu dapat diminimalisir ya. Kemudian arah rebah diupayakan disesuaikan dengan arah penyaradan kayu atau ke arah yang memudahkan penyaradan kayu. Nah, ini sangat penting sekali, sehingga kalau misalnya arah rebahnya itu memudahkan penyaradan kayu, tentunya manuver atau pergerakan dari alat berat berupa traktor atau skidder yang melakukan penyaradan kayu itu akan bisa diminimalisir ya. Seperti kita ketahui, alat berat tersebut jika bermanuver terlalu banyak, tentunya dampak terhadap lingkungan, misalnya terhadap pemadatan tanah, terhadap pembukaan jalan, itu akan semakin besar ya. Kemudian pada daerah yang datar, arah rebah pohon disesuaikan dengan bentuk tajuk dan posisi pohon. Bisa kita lihat ilustrasinya seperti ini gitu ya, seperti pada gambar ini ya, untuk penentuan arah rebah pada daerah tebing, arah rebah yang benar ke arah puncak ya, ke arah atas dari lereng. Nah, tadi itu ya, kalau misalnya ke bawah tentunya sulit si pohon tersebut yang ditebang tersebut akan lari dan sulit untuk kita prediksi gitu ya, seberapa jauh dia itu akan larinya ke bawahnya itu. Kemudian arah rebah sesuai dengan bentuk tajuk gitu ya. Jadi tidak semua tajuk itu kita lihat ya di slide selanjutnya, di visual kita bisa lihat ya, tidak semua bentuk tajuk itu normal gitu ya, seimbang antara kiri dengan kanannya misalnya ya. Ada juga yang condong tajuknya itu berat ke kanan. Nah, misalnya pada gambar ini kita lihat
arah tajuknya itu lebih dominan ke arah kanan, maka arah rebah yang idealnya itu tentunya lebih baik untuk di arah rebah yang benar ya. Arah rebah yang benar itu diarahkan ke sebelah kanan di mana tajuknya itu dominan di arah tersebut. Kemudian nah sama mungkin ya untuk untuk batang yang arahnya condong ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri sesuai dengan arah condong dari batang pohon tersebut. Nah ini juga ya tadi seperti disampaikan, arah rebah pohon sebisa mungkin menghindari rintangan seperti batu-batu ya, kemudian parit ya, kemudian tunggak ya. Jadi inilah resikonya ya, akan menyebabkan potensi kerusakan terhadap batang yang diarahkan ke arah rebah tersebut, ke arah rintangan tersebut, potensi kerusakannya akan semakin besar. Kemudian, nah ini juga yang penting diperhatikan terkait dengan aspek K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, tentunya sangat penting sekali untuk melengkapi tim tebang, operator chainsaw dengan alat dan perlengkapan penebangan yang sesuai gitu ya. Penebang beserta perlengkapan dan APD-nya bisa kita lihat di gambar ini. Contohnya misalnya menggunakan baju lengan panjang ya, kemudian menggunakan celana panjang gitu. Kemudian menggunakan sepatu lapangan, menggunakan helm pengaman ya. Ini penting sekali ya, terutama misalnya helm pengaman juga tentunya contoh misalnya potensi terhadap kecelakaan kerja ini apa, misalnya di atas kita tidak tahu ya, ada misalnya batang atau ranting yang sudah mati, sudah lapuk, itu akan membahayakan ketika dia jatuh ke bawah menimpa operator penebangan gitu ya. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan helm pengaman, kemudian juga perlu dilengkapi dengan pelindung muka atau face shield ini ya. Ini ketika misalnya si penebang melakukan penebangan dengan chainsaw, ada serpihan-serpihan dari chainsaw itu yang mengarah ke muka, terutama misalnya mengarah ke mata, itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu wajib dilengkapi dengan pelindung muka, termasuk juga APD untuk kegiatan penebangan, meliputi juga penutup telinga, misalnya earmuff atau earplug gitu ya. Nah, kenapa? Seperti kita ketahui tentunya untuk kegiatan penebangan yang menggunakan mesin, menggunakan chainsaw ya, secara umum chainsaw ini memiliki tingkat kebisingan suara yang tinggi ya, yang di luar batas normal atau melebihi ambang batas ya. Jadi itu tentunya akan membahayakan bagi kesehatan, terutama kalau jangka pendek mungkin belum terasa misalnya dalam 1 hari 2 hari, tapi jangka panjang ini akan sangat membahayakan terhadap kesehatan dari si operator chainsaw yang biasa menggunakan alat mesin chainsaw tersebut, terutama gangguan terhadap pendengaran. Oleh karena itu untuk pencegahan ya sangat penting sekali dilengkapi juga dengan penutup telinga, kemudian juga dilengkapi dengan sarung tangan. Nah ini berfungsi untuk apa? Ini sangat penting untuk berfungsi untuk menahan getaran. Nah termasuk juga getaran juga ini nanti pengaruhnya kepada kesehatan, yang efek jangka panjangnya itu juga bisa membahayakan gitu ya. Jadi untuk meminimalisir getaran dari alat, dari mesin chainsaw, wajib digunakan juga sarung tangan. Kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya ketika kita sudah menggunakan APD lengkap namun masih saja misalnya terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan di luar prediksi, misalnya ada yang tersayat oleh blade atau oleh lain-lainnya, atau tertimpa tangannya oleh cabang, oleh ranting. Nah makanya perlu dilakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Oleh karena itu juga tim tebang juga perlu untuk dilengkapi dengan tas P3K yang portable gitu ya, yang isinya itu bisa digunakan untuk penanganan jika terjadi kecelakaan gitu ya, karena lokasi
lokasi dari penebangan itu ya tentunya cukup jauh ya dari misalnya dari base camp, sementara lokasi klinik perusahaan itu biasanya lokasinya itu di base camp dan yang lokasi cukup jauh dari lokasi tebangan. Nah, itu terkait dengan alat dan perlengkapan pendukung penerbangannya, termasuk alat pelindung diri, ini sangat penting sekali diperhatikan, ya. Kemudian tahapan berikutnya tadi sudah kita bahas, persiapan penerbangan, ya, kemudian pembersihan tumbuhan bawah, penentuan arah rebah, baru kemudian diimplementasikan atau dibuat pembuatan taktik rebah dan taktik balas, gitu ya. Nah, untuk pohon yang berbanir, nah sebelum dibuat taktik rebah dan taktik balas, maka banir harus dikepras terlebih dahulu. Dikepras itu artinya kegiatan pemotongan banir sehingga diameter pangkalnya itu mendekati diameter batang kayu. Kemudian, nah ini tujuan pengeprasan ini untuk memudahkan pembuatan taktik balas dan taktik rebah, ya, terutama untuk banirnya yang besar sekali, ya. Untuk banir yang kecil, nah mungkin biasanya langsung diaplikasikan langsung pembuatan taktik rebah dan taktik balas saja. Untuk urutan pembuatan taktik rebah dan taktik balas, yang pertama yaitu pembuatan taktik rebah. Nah, taktik rebah ini sebenarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu alas taktik dan atap taktik. Nah, alas taktik ini biasanya sekitar 1/4 sampai 1/3 dari diameter pohon. Nah, untuk atap taktik itu kurang lebih sudutnya membentuk 45 derajat dari alas taktik. Kemudian membentuklah mulut taktik. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu membuat taktik balas. Untuk taktik balas diperkirakan sekitar lebarnya sekitar 1/10 dari diameter pohon dari garis perpanjangan alas taktik. Kemudian juga pembuatan kayu engsel. Apa itu kayu engsel ini? Kayu engsel ini merupakan bagian kayu antara taktik balas dan taktik rebah, lebarnya kurang lebih 1/10 dari diameter batang pohon. Nah, ini berfungsi sebagai kemudi dalam mengarahkan rebahnya pohon. Nah, mari kita lihat visual dari contoh aplikasi pembuatan taktik rebah dan taktik balas. Kita lihat ini tahapan yang pertama, yaitu pembuatan taktik rebah. Kita lihat arah rebah pohon kalau pada gambar diarahkan ke sebelah kanan. Nah, pengarahkan arah rebah itu dibentuk dengan membuat taktik rebah, ya. Kemudian selanjutnya dibuat taktik balas, ya. Nah, kita lihat ini arah rebahnya sesuai dengan yang direncanakan, ya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah tunggak yang bekas tebangannya. Nah, demikian untuk materi kali ini, kita sudah mempelajari tentang salah satu kegiatan yang paling utama dari rangkaian kegiatan pemanenan hasil hutan, yaitu penebangan pohon, ya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.